Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar merancang sebuah jaringan dengan proyek yang terbaru, yaitu kita berada di proyek ke-13 dan 14, di mana kita akan mengimplementasikan jaringan komputer sederhana yang memungkinkan sebuah perusahaan kecil itu dapat berkomunikasi antar server dan klien menggunakan protokol TCP dan UDP, di mana perusahaan ini itu ingin menyediakan layanan seperti HTTP web server yang menggunakan protokol TCP, kemudian VTP atau file transfer menggunakan protokol TCP juga, dan yang terakhir yaitu DNS, Domain Name System, yang menggunakan protokol UDP. Nah, perusahaan ini nantinya jaringan komputer yang akan kita rancang ini diharapkan bisa mengakses halaman web internal perusahaan melalui HTTP, kemudian mengunggah dan mengunduh file ke server menggunakan VTP, dan yang terakhir yaitu menggunakan DNS untuk menerjemahkan nama domain internal ke alamat IP. Untuk topologi jaringan yang akan kita butuhkan nantinya yaitu ada 1 server, 3 PC client, 1 switch, dan 1 router. Masing-masing perangkat ini akan dikonfigur. Masing-masing perangkat yang telah disebutkan tadi akan dikonfigurasikan sesuai dengan tabel yang telah ditentukan pada lembar project ini, di mana nantinya kita akan mengatur alamat IP secara manual menggunakan subnet /24 yaitu di 255.255.255.0 dengan IP address masing-masing perangkat sebagai berikut, di mana X yang dimaksud ini kita nantinya akan menggunakan 2 angka terakhir dari NIM. Terus untuk gateway-nya sama di 192.168X kita ganti NIM dan akhirannya 254. Kemudian dari perancangan ini nantinya kita diharapkan untuk bisa mengkonfigurasikan server agar dapat menjalankan layanan HTTP, FTP, dan DNS, kemudian mengkonfigurasikan juga PC client agar dapat mengakses layanan tersebut, layanan ini tadi. Selanjutnya yaitu kita untuk pengujian kita akan mensimulasikan transport layer, yaitu melakukan pengujian komunikasi antar klien dan server menggunakan protokol TCP dan UDP. Oke. Selanjutnya kita akan langsung pada Cisco Packet Tracer membuat sebuah desain dengan beberapa topologi jaringan yang dibutuhkan. Kita akan langsung mempraktekkan pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya telah memiliki desain jaringan untuk proyek kali ini, di mana dia membutuhkan 1 router, 1 switch, 1 server, dan 3 PC. Di mana 3 PC ini masing-masing terhubung dengan switch, dan switch ini terhubung dengan server dan juga router. Untuk router saya menggunakan router ISR 4331 yang ini. Kemudian untuk switch saya menggunakan 2940 dan lainnya default PC dan default server. Di sini kita akan mengkonfigurasikan alamat IP secara manual untuk setiap perangkat. Kita mulai dari server, di mana server ini memiliki IP address 192.168X1. X ini nanti akan saya ganti menjadi 35 karena terakhir tim saya yaitu 35. Kita beralih ke server. Kita buka server, lalu kita buka bagian desktop, lalu IP configuration. Kita masukkan IP address-nya. Di sini ada 192.168.351. Dia tadi mengarahkan di subnet /24, di mana /24 ini 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.35254. Kemudian beralih pada PC 1 sampai 3. Di PC 1 ini IP address-nya 2 dan subnet mask yang sama juga dengan gateway-nya yang sama. Kita mulai dari PC 1, kita buka desktop, lalu IP configuration, kita tuliskan untuk IP address-nya 192.168.352, subnet mask-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya sama. PC 2, kita buka desktop, IP configuration, kita ganti yang tadi ya di PC 1 itu 2, sekarang kita
kita ganti menjadi 3 dengan subnet mask dan default gateway yang sama. Lanjut pada PC 3, yaitu di IP address-nya kita ganti 4, lalu subnet mask size 4, default gateway-nya tetap. Oh iya teman-teman, dan tidak lupa untuk mengisikan DNS server, di mana DNS server ini sama seperti IP untuk server. Oke, setelah itu kita akan beralih pada bagian server. Kita akan beralih pada bagian server setelah kita mengkonfigurasikan IP, subnet mask, dan default gateway ya. Kita lanjut, kita klik server, lalu kita cari bagian service, dimana nantinya kita akan meneliti HTTP, lalu DNS, dan yang terakhir itu FTP. Kita mulai dari HTTP. Jangan lupa teman-teman untuk memastikan bahwa HTTP server ini dipastikan untuk aktif. Lalu teman-teman bisa membuat file baru ataupun mungkin bisa original dari bawaan Cisco juga tidak apa. Di sini saya telah mengedit file index.html saya dari sebuah portofolio sederhana. Kemudian setelah HTTP selesai, kita akan masuk ke DNS. DNS ini teman-teman jangan lupa untuk diaktifkan. Kemudian kita akan menambahkan DNS untuk jaringan ini. Kita bisa menambahkannya di sini, name. Setelah diaktifkan, lalu kita tuliskan untuk penambahan ini terserah. Di sini saya telah menambahkan perusahaan. Kemudian kita masukkan addressnya, di mana address ini yaitu address dari alamat servernya, yaitu yang tadi 192.168.351. Kemudian setelah ditulis name dan addressnya, kita add, nanti dia akan muncul di kolom bawah sini seperti ini. Setelah DNS, kita akan beralih ke FTP. Di sini kita akan memberikan username dan juga password untuk akses pada FTP. Cara membuat username dan password baru untuk setiap klien itu kita akan menuliskan di sini username. Seperti pada contoh, saya telah memberikan 3 username dan password baru, yaitu klien 1 memiliki username klien 1 dan passwordnya sama klien 1. Lalu kita pastikan bahwa write, read, delete dan listnya ini tercentang, lalu baru kita add. Sama juga untuk klien 2 dan klien 3. Ini teman-teman untuk username dan password ini bebas, tidak harus seperti ini, yang penting teman-teman bisa mengingat ya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasikan switch, dimana switch ini terhubung dengan flash Ethernet 3, 4, dan 5. 3 ini untuk PC 3, lalu 4 ini untuk PC 2, dan 5 ini untuk PC 1. PC 3 ini sudah tertulis bahwa dia ini telah mode akses, dan port 1 nya di-on-kan. Flash Ethernet 4 sama juga, flash Ethernet 5 sama juga on dan diakseskan. Kemudian setelah itu kita akan membuat file baru. Kita buat misalnya pada PC 1. Lalu kita buka bagian text editor. Di sini jika teman-teman sudah memiliki file sebelumnya, teman-teman bisa lihat dengan klik file lalu open. Di sini akan terlihat apa saja yang telah kita buat. Seperti ini saya telah membuat coba perkenalan, foto video, dan sampel file lain dari defaultnya. Kita misalkan kita ingin coba. Lalu kita simpan dengan Ctrl S. Kita akan memberikan nama, misalnya baru.txt. Oke. Otomatis akan tersimpan. Lalu kita akan mencoba untuk metode get dan put untuk FTP-nya. Pada PC 1 kita coba, setelah kita menambahkan text editor baru, kita coba untuk ke command prompt, lalu kita melakukan uji konektivitas. FTP 192.168.35
1, di mana 192.168.1 ini alamat dari servernya ya. Oke, coba kita enter. Oke, kita masukkan username pada PC 1 ini, yaitu client 1 dengan passwordnya sama, yaitu client 1. Jadi untuk penamaan penulisan password ada di sini itu memang tidak terlihat, jadi teman-teman tetap menuliskannya. Kita tuliskan client 1. Kita coba sekali lagi FTP 192.168.351 dengan username client 1. Oke, di sini tertulis bahwasannya berhasil login. Kemudian kita akan mengambil data yang telah tersimpan yang barusan tadi kita buat dengan cara get alamat dari file yang telah kita buat tadi. Jadi kan kita simpan dengan kata baru.txt. Kita coba ulang sekali lagi. Kita akan put dulu, sebelumnya kita put baru txt. Oke, sebelumnya maaf ada kesalahan karena tadi adalah file baru, jadi kita harus put dulu, ngambil baru kita bisa get. Kita lanjutkan get baru.txt. Oke, itu sudah buat get. Oke, untuk uji konektivitas FTP dari di PC 1 ini dengan username client 1 dan password yang sama client 1, dia berhasil login. Kemudian ketika kita tadi telah menambahkan file, kita akan put, lalu kita tuliskan nama file apa dan dia berhasil. Setelah diambil, dia akan di get, dan kita tuliskan get baru txt, maka dia juga akan berhasil di file baru from alamat servernya. Oke, selanjutnya PC 1 berhasil. Kita coba pada PC 2. Kita lihat tuh get editor apakah sudah ada. Oke, contohnya yaitu di sini portofolio. Kita buka seperti apa. Oke, kita akan memanggilnya yaitu dengan FTP 192.168.1. Kita akan tuliskan username yaitu client 2 dan password client 2. FTP kita akan mengambil data, yaitu kita put di portofolio.txt. Dia berhasil. Lalu kita get portofolio.txt. Dia juga berhasil. Jadi dipastikan sebelum put dan get ini kita sudah memiliki file yang telah kita buat di bagian text editor ini. Lalu simpan atau open, kita lihat filenya apa. Kemudian kita coba untuk PC 3. Kita berada pada komen Chrome langsung saja. Sebenarnya kita lihat dulu apakah ada di sini sebuah file. Di sini ada coba teks. Kita ambil dia menggunakan FTP 192.168.351. Kita tuliskan username-nya client 3 dengan password client 3. Dia login put on. Lalu kita ambil file coba teks. Dia berhasil, lalu kita dapatkan file coba teks. Oke, ini juga berhasil. Setelah itu, setelah FTP ini berhasil, kita akan mencoba HTTP pada web server. Kita coba misalnya pada PC 2. Kita coba uji konektivitasnya. Kita buka web browser, kita tuliskan pada kode URL-nya, yaitu menggunakan address dari server yang telah disetting tadi. Ini memang agak lama ya kalau kita mau buka web server dan browser. Kita tuliskan tadi servernya 192.168.351. Jika dia berhasil, dia akan memunculkan sebuah halaman index HTML yang tadi telah saya edit sendiri. Kita
enter. Oke, berhasil. Dari PC 2 ini bisa mengakses HTTP. Mari kita silang. Kita coba pada PC 3, apakah dia juga berhasil? Oke, kita tuliskan juga 192 168 351. Ya, dia juga berhasil. Pada PC 1 kita juga akan mencoba. Oke, teruskan lagi 192 168 351 enter. Oke, dia berhasil ya. Jadi HTTP ini bisa diakses di PC melalui web browser ini karena sudah disetting bagian server servisnya tadi. Oke, yang terakhir itu kita akan mencoba penggunaan DNS untuk menerjemahkan nama domain internal. Oh, sebelumnya kita akan mencoba dia uji simulasi. Jadi dia ini ingin mengecek dia itu menggunakan model OSI pada layar berapa. Sudah. Untuk mengirimkan komunikasi melalui protokol TCP. Kita coba, kita buka misalnya pada PC 2. Jangan lupa teman-teman untuk mengaktifkan mode simulasi. Lalu kita buka salah satu PC, yaitu PC 2. Kita beralih ke web browser, desktop, lalu web browser. Kita akan menunggu sekitar 10 detik, 20 detik. Oke, dia muncul URL. Kita masukkan URL nya 52.168.351. Kita lihat dia akan ketika kita enter ataupun go, dia akan memunculkan paket di sebelah PC ini. Lalu jika kita ingin melihat bagaimana dia ini terkirimnya melalui protokol apa, kita menggunakan simulasi itu tadi, lalu kita jalankan. Oke, kita lihat pada bagian switch-nya, dia terkirim melalui protokol apa. Oke, di sini pada layar 4 dia terkirim dengan protokol TCP. Sudah berhasil teman-teman, bawah saja protokol TCP yang mengirim. Lalu kita kembalikan. Oke, berhasil. Dan kita delete. Kita lihat akan muncul berhasil. Kita close. Baik teman-teman, mungkin oke, selanjutnya kita akan menguji untuk protokol UDP dari klien ke server. Kita coba, kita buka dia pada mode simulasi, lalu kita coba buka pada PC 3. Sini kita akan misalnya kita coba pada PC 1, kita buka command prompt, kita keluarkan dia dari mode FTP dengan ketik quit, enter kembali, lalu dia akan berubah menjadi default. Dan kita akan coba menguji dengan ping ke daerah server, di mana server yang tadi kan kita sudah memberikan nama di DNS server, yaitu namanya perusahaan. Kita coba perusahaan.
Kita coba amati untuk prosesnya. Jadi kita coba lagi. Kita akan memberikan paket dari PC1 ke server misalnya. Kita coba lagi sambil melihat jalannya dari PC ke server. Kita coba dengan ping perusahaan, lalu kita enter, lalu dia akan jalan. Kita akan amati pada switch ini. Pada switch ini kita menggunakan pada layer 7 di DNS, lalu layer 4 nya telah tertera di sini yaitu UDP. Berarti sudah bisa berhasil bahwasanya memang dikirimnya melalui protokol UDP. Kita kembali ke dia. Berhasil. Oke, kita delete. Selanjutnya yaitu kita coba yang menggunakan protokol TCP. Kita coba. Cukup sekian dari project 13 dan 14 ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan maupun kekurangan ataupun salah dalam pelaksanaan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga selalu bermanfaat bagi kita semua.